Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Riki Zahar Nastyo, NIT 5720113275330. Dari kelas K3B, persensi 15. Mohon izin, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis logistik maritim dan dokumen pendukung. Sebelumnya, apa itu definisi logistik? Logistik adalah bagian dari rantai pasok atau supply chain yang menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan atau procurement, penyimpanan atau warehousing, transportasi atau transportation, distribusi atau distribution, dan pelayanan pengantaran atau delivery service sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah dan waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen secara aman, efektif, dan efisien. Mulai dari titik asal atau point of origin sampai dengan titik tujuan atau point of destination. Ciri-ciri logistik pertama adalah aliran, yaitu barang, informasi, dan uang. Yang kedua adalah sarana, gudang, pabrik, dan terminal. Yang ketiga adalah kegiatan, yaitu meliputi pengadaan, penyimpanan, transportasi, penyebaran, dan pengantaran. Yang keempat adalah misi, meliputi menambah kegunaan waktu dan tempat serta tepat guna. Selanjutnya adalah pengertian sistem logistik. Sistem logistik adalah proses interaksi yang terintegrasi antara berbagai pelaku dalam kegiatan logistik, yaitu fasilitas transportasi, persediaan, komunikasi, penanganan, dan penyimpanan, di mana terjadi keterkaitan antara peran dan antar fungsi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja logistik dalam mendapatkan barang atau jasa yang tepat, ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang diinginkan. Sistem logistik maritim. Logistik maritim adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pergerakan barang dan informasi melalui pelayaran. Sistem logistik maritim adalah proses interaksi yang terintegrasi antara berbagai pelaku dalam kegiatan logistik melalui perairan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja logistik dalam mengantar barang yang tepat, ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang diinginkan. Komponen sistem logistik maritim. Yang pertama adalah pengirim ke pelabuhan asal, pelayaran, pelabuhan tujuan, dan penerima. Siklus kebijakan sistem logistik maritim yaitu penentuan agenda atau isu dan prioritas, formulasi, adopsi, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan. Fungsi utama dan kegiatan pendukung logistik maritim meliputi pengiriman, pelabuhan terminal operation, dan kargo penelusuran.
dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam bisnis. Logistik maritim antara lain adalah dokumen Shipping Instruction atau SI. Yang kedua adalah dokumen Release Order. Yang ketiga adalah dokumen surat perintah muat. Yang keempat adalah dokumen surat jalan ekspedisi. Yang kelima adalah dokumen surat jalan pabrik. Yang keenam adalah Equipment Interchange Receipt. Yang ketujuh adalah Bill of Lading atau BL. Yang kedelapan adalah Delivery Order. Yang kesembilan adalah berita acara serah terima. Yang pertama, Shipping Instruction adalah dokumen yang oleh pihak pertama dan pihak kedua untuk proses pengiriman barang. Pihak pertama adalah pihak penjual barang atau shipper. Pihak kedua adalah perusahaan pelayaran, penerbangan tracking atau perusahaan logistik freight forwarder. Yang kedua adalah dokumen Release Order atau RO. Release Order adalah surat perintah pelepasan aset kontainer kepada pemilik atau pembeli. Bentuk RO seperti permohonan izin penjemputan kontainer oleh atau atas nama atau pihak tertentu. Yang ketiga adalah dokumen surat perintah muat. Perusahaan jasa ekspedisi mengeluarkan surat kepada pihak pertama atau penjual. Dalam surat perintah muat berisi tentang jenis muatan, jumlah muatan, berat muatan, nama, dan telepon pengemudi. Yang keempat adalah dokumen surat jalan ekspedisi. Sebelum kontainer berjalan, perusahaan jasa ekspedisi harus memberi surat jalan kepada perusahaan tracking sebagai bukti bahwa kontainer memperoleh izin untuk berangkat menuju pelabuhan untuk proses loading ke kapal. Dokumen surat jalan pabrik EIR atau Equipment Interchange Receipt. Bill of Lading atau BL adalah konsumen. Dalam penggunaan bahasa, Bill of Lading adalah istilah yang digunakan dalam proses shipping. Lebih singkatnya, surat perjanjian pengangkutan antara shipper atau pengirim atau consignee dengan carrier atau pelayaran. Lalu delivery order, sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesempatan bersama antara penjual atau pengirim dan pembeli atau penerima yang ditujukan kepada gudang perusahaan. Berita acara serah terima atau BAST adalah dokumen terakhir yang biasanya meliputi dokumentasi barang yang sudah sampai kepada pembeli. BAST ditandatangani oleh penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.